Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Ibu Bapak hebat. Saya Rini Restu Handayani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, BBGP, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai bentuk tugas pada koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menuntun sesuai dengan semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso sing tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberikan ide dan gagasan, di belakang memotivasi, mendorong anak-anak untuk menjadi lebih baik. Dasar pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan harus berdasarkan pada kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan juga harus berpihak atau berpusat pada anak untuk kepentingan terbaik anak. Dan pendidikan juga harus menumbuhkan budi pekerti. Pendidikan bukan hanya pengajaran yang memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memperbaiki laku anak melalui budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, saya percaya bahwa pusat pembelajaran adalah guru. Guru sebagai sumber informasi, di mana anak harus duduk rapi, diam, mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Dan pembelajaran hanya berfokus pada penuntasan materi yang diukur dengan nilai atau kita kenal juga dengan kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh anak didik kita. Bahkan pada sistem kredit semester, untuk anak-anak yang tidak dapat menuntaskan materi, kita kenal sebagai anak KBKC, kelompok belajar kurang cepat. Dan kita juga memahami bahwa pembelajaran itu harus dilakukan di dalam kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa perubahan, baik perubahan pemikiran dan juga perubahan tindakan pada diri saya. Yang pertama, guru bukanlah pusat pembelajaran. Pembelajaran harus berpusat pada anak sesuai dengan kodrat anak. Guru menuntun anak untuk menebalkan segala kodratnya dan memperbaiki lakunya. Untuk itu, anak juga harus dikenalkan dengan sosial budaya di mana dia berada. Perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, saya menciptakan suasana kelas senyaman mungkin
dan belajar tidak harus selalu di dalam kelas. Yang kedua, saya meluangkan waktu untuk terus mengenal karakteristik anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak itu unik, berbeda. 3, saya melibatkan anak dalam merancang pembelajaran. Dan yang keempat, saya menerapkan pembelajaran kontekstual, mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa. Juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya harus lebih mengenal secara mendalam karakteristik anak didik saya. Yang kedua, saya harus merancang pembelajaran bersama dan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, saya harus menerapkan pembelajaran berbasis sosial budaya setempat atau yang kita kenal dengan pembelajaran kontekstual. Yang keempat, saya harus merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, saya tidak boleh menuntut, tetapi harus menuntun anak mencapai perkembangan yang maksimal potensinya. Dan yang keenam, saya harus mengintegrasikan beberapa permainan dan budaya setempat dalam pembelajaran. Demikian kesimpulan saya terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan refleksi saya sebagai penuntun anak untuk mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.